Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Sriwiyanti mengajar prakarya di kelas 7A sampai H. Mari kita mulai pembelajaran pagi ini dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi di bab 1 mengenai kerajinan serat. Nantinya kita akan mengetahui apa itu dari pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, dan proses produksi bahan serat. Bisa kalian amati di peta materi bab 1 ya. Silahkan dibuka bukunya, pelajari, amati. Nah, tujuan dari pembelajaran di bab 1 ini diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan keanekaragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa. Kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. Ketiga, mengalami teknik pengolahan, proses produksi pembuatan, serta kemasan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan serat daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat menurut orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 1, yaitu kerajinan serat. Kalian amati ada contoh bahan serat alam. Ya, di sini ada yang berasal dari serat kapas, ada dari enceng gondok, ada dari pelepah pisang dan lain sebagainya. Kalian amati ya gambar-gambarnya. Selanjutnya ada gambar produk dari kerajinan bahan serat ya. Nah, nanti kalau yang sudah jadi hasil produknya bisa seperti itu, ada tas, sandal, topi, tempat tisu, tempat foto dan lain sebagainya. Itu nanti hasil produknya. Selanjutnya pengertian dari serat alam. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi terutama ke arah panjang. Serat kapas misalnya, perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500, jadi perbandingan 1 sampai dengan 1000. Istilah serat ini sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Banyak sayur dan buah-buahan yang dari bahan makanan berserat tinggi yang tentunya baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Nanti di bab 2 kita belajari tentang tekstil ya, serat tekstil. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, kita fokus pada bahan serat, ada jenisnya dari serat yang berasal dari tumbuhan dan juga dari hewan. Yang pertama yang serat dari tumbuhan. Nah, serat dari tumbuhan itu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Serat dari biji kapas, biji
kapuk, ya. Serat dari batang. Batang nih, batang pohonnya, misalnya ada batang anggrek, batang melinju, batang mahkota dewa, batang beringin. Nah, contohnya. Yang serat dari daun. Ini daun, ada daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri. Terus serat berasal dari buahnya. Ya, buah kelapa misalnya, itu. Nah, kalian bisa amati dari yang ada di lingkungan sekitar ya. Yang kedua, serat dari hewan. Serat dari hewan itu contohnya serat dari stapel, itu contohnya misalnya dari bulu domba, bulu alpaka. Serat dari filamen. Filamen itu ya berbentuk jaringan. Contohnya serat yang berasal dari lava ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, mungkin kalian sudah ada yang pernah melihat secara langsung, mungkin atau baru melihat di YouTube. Nah, silahkan ya. Pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat itu bisa di langkah-langkahnya bisa yang pertama pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Nah, itu ada contoh gambarnya ya, pemintalan kapas menjadi benang secara manual. Ini orang-orang yang masih misalnya tradisional masih menggunakan tangan. Tapi kalau nanti yang modern nanti bisa menggunakan mesin ya. Penggulungan itu benang yang sudah dipintal digulung menggunakan alat penggulung benang, itu contohnya ya. Terus pencelupan warna, benang yang sudah dipintal digulung, terus dicelupkan untuk memperoleh warna yang kuat. Nah, selanjutnya setelah dicelupkan dengan warna, bisa cara yang warna alami, bisa juga warna buatan. Nah, itu baru dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, benang yang sudah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrem dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Yang selanjutnya, proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, teknik dasar kerajinan tekstil ya, adalah segala cara yang digunakan untuk membuat atau mengolah bahan tekstil. Nah, teknik ini beragam. Nah, yang pertama dengan cara menenun. Mungkin kalian pernah dengar istilah ada kain tenun ya. Nah, ini tekniknya berarti menggunakan teknik menenun. Teknik menenun itu menggunakan alat namanya spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang fungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Yang kedua dengan menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Ini bisa digunakan dengan tangan, bisa juga dengan mesin jahit. Itu contohnya ya, bisa diamati di gambar. Yang ketiga mengikat. Diikat. Kalau mengikat itu menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Itu contohnya ya, ikatan-ikatan mengikat dengan teknik-teknik pengikatan yang sudah kalian ikuti misalnya, udah bisa. Kalau nggak bisa ya misalnya bisa tanya ke ibu kalian atau nenek kalian atau siapa yang ini bisa ya sambil observasi. Yang E, produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam sebuah perancangan benda kerajinan itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama kegunaan atau utility ya. Yang kedua kenyamanan.
Oh ya, yang pertama kegunaan. Fungsi nilai gunanya untuk apa, ya. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua kenyamanan, comfortable. Nah, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh cangkir didesain ada pegangannya supaya mudah untuk memegangnya. Ketiga keluasan atau flexibility, ya. Sepatu misalnya dibuat sesuai anatomi ukuran kaki, ya. Keempat keamanan, safety. Nah, contohnya piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Ini keamanan, ya. Jadi kita menggunakan supaya aman benda tersebut. Yang kelima keindahan, estetik, ya, unsur estetik, keindahan. Jadi benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Dan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan, ornamen, dan bahan baku lainnya. Nah, ini ada, coba kalian perhatikan proses perencanaan karya kerajinan harus memperhatikan ada 8 tahapan, ya. Yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Ketiga, buat beberapa sketsa karya. Keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Keenam, pembuatan karya kerajinan. Ketujuh, evaluasi karya. Dan kedelapan, revisi karya. Ini kalau misalnya kalian akan membuat suatu produk kerajinan, itu harus dibuat proses perancangan yang baik terlebih dahulu. Nah, harus meliputi 8 tahapan ini, ya. Nah, Ibu rasa untuk materi pembelajaran kali ini cukup sekian. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silakan diperhatikan lagi, dipelajari lagi di buku pelajaran yang sudah kalian dapatkan, atau browsing di internet, bisa juga di YouTube, ya. Sekarang banyak hal yang bisa kalian kerjakan selain membaca buku, ya. Tapi utamanya membaca, kalian membaca dengan membaca kita jadi ingat, ya. Cakrawala pandang kita jadi bertambah. Ibu rasa cukup sekian. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bunyi nggak itu?